Viral di media sosial, pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil protes ke petugas Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali usai pesawatnya delay jam karena kendala proyek. Sebagai yang bayar, minta pajak ke Bapak dan duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Itu. Sambungkan Pak, sambungkan. Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang pesawat protes kepada seorang petugas bandara mengenai proyek pengaspalan di Ngurah Rai yang menyebabkan pesawat gagal terbang. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan ingin berbicara langsung dengan General Manager Bandara. Mendengar permintaan Ridwan Kamil, petugas bandara berusaha menenangkan sang mantan Gubernur Jawa Barat serta penumpang lainnya. FYI. Karena emang saya tanya sekali lagi dengan bahasa paling gampang ya. Bisakah saya bicara ke atasan Bapak? Nah, bisa Pak, bisa. Telepon. Ayo dong Pak. Selain itu, penumpang juga marah karena mereka dipaksa menunggu lama sementara fasilitas bandara seperti penyujuk udara telah dimatikan. Sementara hingga kini pihak Bandara Ngurah Rai dan maskapai penerbangan belum memberikan keterangan. Apa solusinya? Ya ini udah 2:30. Polisi menangkap seorang narapidana kasus pencurian motor yang kabur dari rutan kelas 2B Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pelaku yang melawan akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas. Tim gabungan EWA Kores Polda Sulsel bersama Polres Sinjai menggerebek dan menangkap seorang lelaki narapidana kasus pencurian sepeda motor yang kabur dari rutan kelas 2B Kabupaten Sinjai. Pria tersebut ditangkap saat tengah bersembunyi di kamar mandi rumah temannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Meski sempat melakukan perlawanan dengan meronta, namun karena kalah kuat, ia pun akhirnya menyerah dan dibawa ke Kabupaten Sinjai. Di tengah perjalanan, pelaku kembali mencoba kabur hingga akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas. Menurut polisi, narapidana ini kabur dengan cara menjebol plafon rutan kelas 2B Sinjai pada hari Rabu 2 Juli 2025. Selama pelariannya, pelaku bahkan sempat melakukan pencurian sepeda motor. Nah, dari pelariannya ini, dia sudah juga melakukan pencurian di daerah wilayah hukum Menteng berupa satu buah sepeda motor. Dan narapidana ini terkenal sangat licin. Sudah 3 kali sudah melarikan diri dari rutan. Jadi kami melaksanakan proses penyelidikan di mana tempat narapidana ini berada. Setelah dilakukan tindak perawatan, narapidana berserta barang bukti diserahkan ke pihak rutan kelas 2B Sinjai. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, Bone iNews melaporkan. Kisah asmara pasangan muda di Makassar berujung aksi kekerasan. Seorang pria berusia 21 tahun nekat menganiaya kekasihnya sendiri diduga karena kesal kerap ditagih hutang. Sepasang kekasih warga pasar Pamos, Cendrawasih, Opudaeng, Siraju, Mamajang, Makassar ini terlibat adu mulut dan terekam kamera pengawas. Cekcok semakin memanas sehingga terjadi aksi kekerasan. Pasangan perempuan lebih dulu menampar kekasihnya lalu dibalas dengan perlakuan serupa. Aksi saling pukul tidak terhindarkan hingga pasangan perempuan babak belur. RZ, 21 tahun, diamankan unit Resmo Polsek Mamajang. Ia dianggap menganiaya pacar perempuannya CC yang masih berusia 17 tahun hingga babak belur. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jengkel karena korban terus menagih utang sebesar 2,5 juta rupiah. Untuk motifnya, hasil kami interogasi, itu pelaku merasa risih karena selalu didatangi oleh korban atau pacarnya ini untuk diminta uang. Kini kasus sudah ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota TNI AU Lanut Sukani di Majalengka, Jawa Barat menangkap sejumlah anggota geng motor yang akan tawuran. Pelaku yang kebanyakan masih pelajar ini langsung diserahkan ke polisi. Sejumlah remaja anggota geng motor yang akan tawuran ini berakhir di tangan anggota TNI AU Lanut Sugiri Sukani. Mereka langsung diberi pembinaan sebelum diserahkan ke polisi.
Penangkapan bermula dari laporan warga yang mengaku resah dengan adanya gerombolan remaja bersenjata tajam. Laporan ini ditindaklanjuti petugas jaga Lanut Sugiri Sukani dengan memblokade jalan. Namun blokade ini terobos pelaku hingga 7 pelaku terjatuh dan diamankan petugas. Kami melaksanakan penghadangan kita buat blokade untuk menghadang massa kurang lebih 60 orang kita blokade, tetapi mereka menerobos blokade tersebut. Petugas TNI AU Lanut Sugiri Sukani langsung menyerahkan 7 pelaku tawuran ke pihak kepolisian sektor Ligung. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Zohadi, iNews melaporkan. Diduga mabuk, seorang pemotor tewas tercebur ke Sungai Kaliporong, Sidoarjo, Jawa Timur setelah menabrak tiang jembatan Porong. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan identitas korban, namun dari hasil cek kendaraan diketahui jika kendaraan tersebut milik seorang warga Surabaya. Warga Sidoarjo dibuat geger dengan temuan jenazah seorang pria di bawah jembatan Porong Sidoarjo. Akibatnya arus lalu lintas di atas jembatan Sabtu siang macet dan padat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, diketahui jika jenazah pria tersebut adalah seorang pengendara kendaraan bermotor roda 2 yang jatuh menabrak tiang listrik di atas jembatan Porong dan tercebur ke Sungai Kaliporong. Meski hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan, polisi menduga korban mabuk saat berkendara. Polisi hingga saat ini belum mengetahui identitas korban. Namun dari hasil pemeriksaan kendaraan, diketahui jika kendaraan milik seorang warga Ketintang Baru, Surabaya. Logisnya, sepeda motor Honda Beat melaju dari utara ke selatan. Tepatnya di atas jembatan ada gundukan. Dengan ada gundukan akhirnya melompat, menabrak tiang listrik di yang nomor 2 di jembatan itu, Pak. Terus orangnya meloncat kecebur. Kecepatan infonya saksi kecepatan tinggi. Saat ini jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Porong Sidoarjo. Sementara kendaraan korban diamankan di Mapolsek Porong. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Nekat selundupkan narkoba, seorang warga Australia ditangkap di Tres Narkoba Polda Bali. Saat ditangkap, pelaku menyembunyikan narkoba jenis kokain dalam kemasan alat tulis dan boneka. Curiga dengan paket dari luar negeri di kantor pos Renon, petugas menyelidiki penerimanya yang merupakan warga negara Australia. Ketika ditangkap, Polda Bali berhasil mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis kokain. Saat ditimbang, berat kokain 1,8 kg yang disamarkan dalam paket boneka dan alat tulis. Petugas juga menemukan bukti lain di dalam kamar tersangka di kawasan Tibu Beneng, Kuta Utara, yaitu timbangan digital dan 1 bundel plastik klip yang biasa digunakan dalam peredaran narkoba. Tersangka mengaku tidak mengenal pemilik paket dan dijanjikan imbalan uang sebesar 50 juta rupiah untuk mengambil dan mengedarkannya. Di kantor pos dan diterima ada 2 paket. Kemudian sebenarnya itu mengaburkan ya untuk alamat itu. Tapi kan dari situ, dari surveillance kita, itu kita temukan bahwa si pelaku itulah yang menerima barang. Jadi tadi kalau disampaikan bahwa saksi ojol itu dia kan hanya dia tidak tahu, dan memang dengan harga yang dia membayar itu kalau nggak salah 600.000 dengan bayar paket itu dengan bayar pajak di kantor pos itu. Tersangka kini sudah diamankan dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.